Pertama gue baca buku ini, judulnya kan Ganjil Genap ya. Gue kira ini tuh soal jomblo yang ganjil dan ingin menggenapkan dirinya dengan pasangannya. Ternyata yang jomblo gue. Ternyata ini cuman perkara plat mobil di Jakarta. Di review Bicara Cinta kali ini, gue gak akan ngebahas bukunya secara detail apa segala macam gitu-gitu ya. Karena ya gue tau lah banyak temen yang udah nonton filmnya ataupun baca bukunya. Tapi yang pasti gue mau berterima kasih dulu sama Almira Bastari nih penulisnya. Karena waktu itu gue lagi males banget baca buku. Mungkin udah 3 bulan atau 4 bulan gitu ya gue gak baca buku. Ya Allah, gue merasa dosa banget. Sementara gue adalah editor buku tapi gue gak baca buku cuy gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada Home Sweet Loan, novel terbarunya Almira Bastari yang covernya warna biru. Cara berceritanya tuh enak banget, menghibur. Dan Almira tuh ngasih komedi-komedi yang ironis gitu, tapi diketawain aja. Ya udah, hidup mah gitu. Akhirnya gue habis baca Home Sweet Loan, gue baca Resign, terus gue baca Ganjil Genap dong, ya kan. Dari yang gue baca nih, yang Ganjil Genap ini rasanya sama kayak gue baca Home Sweet Loan, kayak gue baca Resign gitu kan. Jadi rasanya kayak ada yang nemenin, terus energi untuk hidup tuh kayak balik lagi. Dan gue akhirnya jadi rajin baca buku yang lain, walaupun buku selanjutnya yang gue baca bukan romcom gitu, buku-buku esai apalah, something yang lebih serius. Tapi menurut gue kita itu punya cara masing-masing untuk menemukan energi lagi yang hilang, apalagi kalau lagi reading slam ya ibaratnya gitu. Nah ya gitu-gitu lah. Balik lagi ke buku Ganjil Genap gitu. Jadi siapa teman-teman yang di sini masih ganjil atau yang sudah genap sama kayak bukunya. Jadi di sini ada seorang perempuan namanya Gala pacaran sama Bara. Mereka berdua pacaran udah 8 tahun, sewindu ya kan, kayak lagunya Tulus. Tapi nggak nikah-nikah. Dan di anniversary yang ke-8 itu, setelah itu si Gala diputusin sama Bara. Lo bayangin. Udah pacaran 8 tahun nih. Makanya banyak yang bilang kalau misalnya lu pacaran lama tapi gak nikah namanya investasi bodong. Ya karena bisa aja lu tidak ada value yang lu tukar gitu di antara pasangan lu, bisa aja gitu. Terus habis itu mereka putus. Gala tuh ngerasa sedih banget. Sebenarnya lu tuh selama ini sayang sama gue apa enggak sih? Ya kali lu gak sayang tapi 8 tahun dijalanin tuh gimana gitu ya. Kita nunggu semenit untuk plank aja rasanya lama banget gitu, apalagi nih 8 tahun. Gala ini akhirnya susah move on. Ya nangis-nangis. Ya kalaupun gue diputusin pacar gue yang udah 8 tahun juga gue akan nangis 7 hari 7 malam kayaknya sih. Dan gak akan keluar rumah gitu ya. Dan akan mempertanyakan gue salah apa, terus gue kenapa, segala macam. Nah tapi kalau si Gala ini, dia akhirnya punya step-step move on sendiri nih. Salah satunya waktu itu ceritanya dia ke bioskop. Dia ke bioskop nonton film sendirian. Ketemu nih sama cowok yang namanya Aiman. Ternyata si Aiman ini emang lebih tua dari dia umurnya gitu. Gue langsung aja ya ke salah satu insight yang bisa gue ambil dari buku ini. Jangan-jangan kalau misalnya lu pengen nyari jodoh lu, emang jangan dicari gitu. Tapi diikhlasin aja. Kalau misalnya lu pengen punya pacar, coba aja, lo ikhlasin aja. Pengen tapi dilupain. Abis itu ya udah lo ngelakuin hal-hal yang lo suka aja gitu kan. Tapi gue ngerti sih bahwa berada di antara batas ingin gak ingin, mencari dan gak mencari, itu sulit sekali. Karena gue pun merasakannya gitu kan. Walaupun gue belum menikah, tapi di last relationship gue dulu, pas gue di ghosting, terus gue nonton gitu ya di bioskop. Kok ceritanya mirip ya? Soba. Nih, jadi gue ketemu sama pacar gue yang ini adalah gue nonton di bioskop, nonton autobiografinya Makbul. Dan gue gak punya intensi untuk ngedate karena beneran nonton doang 2 jam habis itu pulang. Itu tuh pertama, dan gue gak pernah kayak gitu, cuma nonton 2 jam habis itu pulang tanpa ngobrol babi bu, makan dan segala macam. Tapi ternyata dia malah jadi pacar gue. Pas awal ketemu si pacar gue ini juga gue gak naksir.
Tapi ternyata dia tuh konsisten gitu, misalnya kayak nge-WhatsApp gue, apa udah nyampe apa belum, terus besoknya nge-WhatsApp lagi, ya pokoknya gitu ya, kemiripan kisah cinta Gala dan Aiman, gue dan pacar gue. Tapi gue yakin nggak cuman gue nih yang punya kisah cinta kayak gitu. Berapa lama pacarannya belum tentu lo akan nikah sama orang yang lo pacarin selama apapun. Terus yang kedua, gue tuh sering denger misalnya, lo berarti investasi bodong ya kalau misalnya lo pacaran lama tapi nggak nikah. Gue setuju, iya, dan gue nggak setuju. Kenapa setujunya? Karena mungkin ketika lo menjalin relasi nih, lo udah ngerti, oh gue kayak akan bisa dapat benefit dari dia tentang ini. Dan dia akan bisa dapat benefit dari gue di hal yang ini A B C gitu ya. Nah, karena gue juga merasa semua relasi ini kan transaksi ya. Bedanya kalau di relasi romantis itu emang transaksi cinta. Yang enggak investasi bodong itu adalah ketika lo bisa bertumbuh, belajar dari dia, dan belajar untuk dia, misalnya gitu. Jadi yang satu numbuh, yang satu ikut numbuh juga, yang satu jangan ngajarin mulu, tapi yang satunya dia gak ngasih apa-apa ke orang yang ngajarin itu. Nah itu mungkin namanya investasi bodong gitu cuy. Kalau misalnya masih remaja gitu ya, belasan, 20 awal, bisa terjadi, akan lebih banyak terjadi sih menurut gue dibanding kalau misalnya lo pacarannya di umur 20-an akhir atau 30-an awal atau 40-an. Udah makin mature, lo udah makin bisa ngerti arah hidup lo lah ibaratnya gitu, dan kayaknya tahu apa yang lo butuhkan dari si cowok-cowok ini misalnya. Jadi Bara itu minta balikan lagi ke Gala. Tapi kan Gala tuh apa ya, jadi maju mundur, ini gimana nih? Pokoknya bahwa Gala memilih jalan yang tepat gitu untuk tidak menuruti keimpulsifannya dan rasa bersalahnya. Gue juga pernah mengalami sih, kayaknya kalau misalnya gue nggak berrelasi lagi sama orang ini, sayang deh gitu kan, kita punya hal baik yang pernah kita bangun gitu kan, gue bisa dapat benefit, kita bisa memulai hubungan dari awal lagi gitu. Nah hal-hal yang semacam itu yang perlu kita pikir ulang. Yang terakhir menurut gue di buku ini tuh yang kuat adalah khas Almira banget ya, romcom gitu. Buat gue pribadi sih Almira berhasil banget sih dalam setiap tulisannya ya, menurut gue itu kan subjektif banget. Buku ini tuh menyelamatkan gue dari reading slump, dan ini salah satu hiburan yang menurut gue bisa juga relate ke kehidupan cinta kita sehari-hari. Makanya teman-teman baca buku ini deh, coba aja ya. Karena kan ini sebenarnya genrenya metropop dan untuk dewasa, tapi seingat gue ya nggak ada adegan plus-plusnya kok, jadi tenang aja. Kisah cinta lo juga nggak cuman lo yang ngalamin, karena orang-orang dulu juga pasti punya pengalaman yang sama kayak lo, cuma bentuknya beda gitu. Oke deh, thank you yang udah menyimak review Bicara Cinta kali ini di buku Ganjil Genapnya Almira Bastari. Jangan lupa kasih komen di kolom. Misalnya lo pengen gue bahas buku apa nih, non fiksi atau romance, ini dong dah bahas. Follow Instagram gue di IDHAUMAMAH Ida Umamah yang sekarang udah punya upah. Komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru soal review buku tentang relationship. Kalau misalnya di dislike juga gak apa-apa. Dan kalau misalnya merasa konten ini berguna, menghibur buat lo, boleh di-share di sosial media atau ke teman-teman terdekat lo sebagai bentuk rasa sayang. Thank you yang sudah mendengarkan. Jangan lupa tonton episode berikutnya ya. Bye!